Perkenalkan, nama saya Franklin Billy Benjamin Manhutu. Saya berkuliah di ITB 3 Mambon, jurusan Teknik Informatika TI 1D. Bagaimanakah sikap saudara sebagai pemilik dan pemakai bahasa Indonesia dalam ikut serta mengemban fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional? Baiklah, yang pertama menurut saya adalah kesetiaan bahasa, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya, dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua, kebanggaan bahasa, yang mendorong orang mengembangkan bahasanya, dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa, yang mendorong orang menggunakan bahasa dengan cermat dan santun, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatannya, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Yang keempat, berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa tersebut. Hal apa saja yang telah saudara dapatkan atau ketahui selama 7 pertemuan dalam kuliah bahasa Indonesia? Hal-hal yang baru saya ketahui adalah asal-muasal bahasa Indonesia itu sendiri, cara berbahasa dan penggunaan kalimat, dan tanda baca yang baik dan benar, dan juga sedikit teknik presentasi yang masih saya dalami. Sejarah bahasa Indonesia. Sebelum itu, kita sebagai manusia hanya mampu berkomunikasi sebatasnya, yaitu melalui mulut kita hingga struktur kita. Lalu kemudian otak kita berevolusi, sehingga lama-kelamaan kita dapat memahami hal yang lebih kompleks. Kita mulai menamai benda, makanan, hingga situasi bahaya menjadi suatu sebutan-sebutan simpel. Contohnya yaitu seperti tsunami, gempa bumi, dan juga lain-lain. Yang diteorikan berasal dari meniru sumber suara suatu tersebut. Bahasa pertama kali muncul pada 60.000 hingga 100.000 tahun lalu di Afrika. Bahasa itu lahir pada waktu yang sama dengan kelahiran manusia. Menurut hipotesisnya, bahasa pada mulanya berbentuk bunyi dan melambangkan suatu benda, hal atau kerja yang tetap di sekitar bunyi-bunyi tersebut dan dipakai bersama oleh orang-orang di tempat itu, menurut Brooks pada tahun 1975. Bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia karena bahasa tersebut sederhana sehingga lebih mudah dipelajari dan dikuasai. Sedangkan bahasa Jawa yang jumlah penuturnya lebih banyak tetap tidak dipilih karena lebih sulit untuk dipelajari dan dikuasai karena kerumitannya strukturnya. Tidak hanya secara fonetis dan morfologis, tetapi juga secara leksikal. Bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bagi bahasa Indonesia karena bahasa tersebut sederhana sehingga lebih mudah dipelajari dan dikuasai. Sedangkan bahasa Jawa yang jumlah penuturnya lebih banyak tetap tidak dipilih karena lebih sulit untuk dipelajari dan dikuasai karena kerumitan strukturnya. Tidak hanya secara fonetis dan morfologis, tetapi juga secara leksikal. Awal mula sejarah bahasa Indonesia, yakni bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar: satu, bertumpah darah, yang satu tanah air Indonesia. Dua, berbangsa, yang satu bangsa Indonesia. Tiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia termasuk salah satu ragam bahasa Melayu. Bahasa Melayu Riau sebagai lingua franca.